Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Siddiq Mahardika dengan nomor induk mahasiswa 1808069. Di sini saya mendapatkan serangan pelajar jilid ke-6 dengan tema akuntabilitas perguruan tinggi. Baik, langsung saja ke materi selanjutnya. Untuk materi yang pertama, konsep dasar akuntabilitas. Saya mengambil dua definisi. Yang pertama, secara etimologi, istilah akuntabilitas atau accountability terdiri dari dua kata, yaitu account yang berarti laporan ataupun catatan, dan ability yang berarti kemampuan. Selanjutnya ada menurut ahli, yaitu menurut Bastian pada 2010 mendefinisikan akuntabilitas sebagai suatu kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum ataupun pimpinan kolektif dari sebuah organisasi kepada pihak yang berkewenangan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Nah, dapat saya simpulkan bahwa secara umum akuntabilitas didefinisikan sebagai upaya pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan kepada pihak yang berwenang baik secara individu maupun kelompok. Nah, untuk materi selanjutnya, kita langsung mulai kepada konsep akuntabilitas perguruan tinggi. Nah, secara definisi, akuntabilitas perguruan tinggi merupakan bentuk pertanggungjawaban perguruan tinggi kepada pihak-pihak yang berkepentingan atas pelaksanaannya visi dan misi perguruan tinggi, pelaksanaan program dan kegiatan, serta sumber daya pendidikan dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan di perguruan tinggi. Nah, sebagai salah satu lembaga publik, tugas utama lembaga pendidikan adalah memberikan pelayanan kepada publik di bidang pendidikan tinggi tentunya. Nah, dalam hal ini, kinerja lembaga pendidikan tinggi perlu dilaporkan kepada publik secara akuntabel, terutama yang berkaitan dengan tanggung jawab atas rencana kinerja dan capaian kinerja lembaga pendidikan tinggi secara keseluruhan dalam mencapai mutu yang diharapkan. Nah, dengan demikian, pertanggungjawaban ini mencakup perwujudan akuntabilitas lembaga pendidikan tinggi kepada pihak pemberi mandat ataupun amanah ataupun setiap stakeholder-nya. Nah, pertanggungjawaban ini juga berkaitan dengan pertanggungjawaban dari unit yang lebih rendah kepada unit kerja yang lebih tinggi, pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan. Nah, untuk selanjutnya, ada akuntabilitas perguruan tinggi. Nah, dalam hal ini terkait dengan kinerja universitas ataupun perguruan tinggi yang terdiri dari 8 komponen. Nah, yang pertama ada proses pembelajaran. Untuk proses pembelajaran ini sendiri mencakup dari mekanisme kontrak kuliah atau mekanisme kontrak kredit, terus mekanisme proses pembelajaran, ada juga mekanisme perencanaan pelaksanaan, serta kehadiran dosen, kehadiran mahasiswa, perbaikan sistem pembelajaran, baik itu materi, metode pembelajaran, penggunaan teknologi pembelajaran, ataupun cara-cara tentang evaluasi pembelajaran. Nah, yang kedua ada kurikulum. Nah, untuk kurikulum itu sendiri mencakup struktur kurikulum, keterserapannya lulusan di dunia kerja, serta jejaring alumni. Selanjutnya juga tentang kurikulum, ada pengembangan ipteks, serta relevansi kebutuhan dari setiap stakeholdernya, mulai dari tingkat universitas, fakultas, jurusan, ataupun program studi, serta penyempurnaan atau perbaikan dari kurikulumnya itu sendiri. Terus yang selanjutnya ada dari kinerja dosen. Nah, untuk kinerja dosen dimulai dari mekanisme perekrutan, baik itu seleksi dan penempatan kinerja dosen. Terus selanjutnya ada penilaian kinerja dosen. Nah, untuk proses seleksi ada kualifikasi pendidikan minimal. Nah, ada juga prosedur dari seleksi, prosedur dari penempatan, serta pengembangan dari kinerja dosen. Selanjutnya juga ada proses evaluasi kinerja dosen di bidang pendidikan, penelitian, pelayanan,
ataupun pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya juga ada bukti fisik dari penilaian kinerja dosen. Nah, selanjutnya ada dari fasilitas pembelajaran. Nah, untuk fasilitas pembelajaran mencakup kepada ketersediaan fasilitas pembelajaran, kelengkapan fasilitas pembelajaran, terus ada juga kecukupan fasilitas pembelajaran. Nah, ini juga mencakup terhadap frekuensi pemanfaatan atau penggunaan, kemudahan menggunakan, kelebihan, ataupun kebebasan dari menggunakan fasilitas pembelajaran. Nah, untuk poin kelima ada pendanaan. Nah, untuk pendanaan itu ketersediaannya dokumen RKT, terus prosedur perencanaan finansial perguruan tinggi mulai dari tingkat universitas, fakultas, jurusan ataupun program studi, terus pihak yang terlibat dalam membuat perencanaan finansial, serta prosedur SPP ataupun prosedur UKT. Selanjutnya ada pelaporan dari keuangan ataupun pendanaan perguruan tinggi serta sumber-sumber yang lainnya. Terus yang selanjutnya ada penelitian. Nah, untuk penelitian adanya program kerja, yaitu penelitian yang dihasilkan selama 3 tahun terakhir. Terus pengabdian yang dilakukan kepada masyarakat, baik itu dilakukan oleh mahasiswa ataupun oleh dosen. Terus bentuk kerjasama dengan mitra universitas lain ataupun dengan masyarakat. Terus yang selanjutnya ada di komponen manajemen. Nah, untuk komponen manajemen yaitu ketersediaannya dokumen, terus pihak yang terlibat dalam komponen manajemen. Terus selanjutnya ada struktur organisasi dari manajemen baik tingkat universitas, fakultas, jurusan ataupun program studi. Terus selanjutnya ada di poin terakhir atau poin ke-8 ada tentang kepemimpinan. Nah, kepemimpinan ini seberapa jauh seorang pemimpin baik tingkat universitas, fakultas ataupun jurusan dalam proses pembelajaran, kurikulum, dosen, fasilitas pembelajaran, pendanaan, penelitian, dan manajemen. Itu tingkatan ataupun kinerja dari kepemimpinan dari keterlibatan dia memimpin di unsur-unsur komponen yang lainnya. Yang selanjutnya ada tujuan dari akuntabilitas perguruan tinggi. Nah, untuk tujuan akuntabilitas perguruan tinggi yaitu terciptanya kampus yang baik. Nah, terciptanya kampus yang baik itu mendorong terciptanya kampus yang good university governance, yaitu pada pengelolaan perguruan tinggi yang menjadi sangat penting dalam menjaga mutu perguruan tinggi yang bersangkutan. Terus yang selanjutnya ada menilai kepuasan masyarakat. Nah, salah satu syarat terciptanya kampus yang baik yaitu menilai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang telah diselenggarakan, yaitu mengikutsertakan masyarakat dalam pengawasan pelayanan pendidikan dan mempertanggungjawabkan komitmen pelayanan pendidikan kepada masyarakat. Terus yang ketiga, mempertanggungjawabkan kinerja. Nah, adapun sebuah institusi perguruan tinggi dikatakan akuntabel apabila proses hasil kinerjanya dianggap benar dan telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang selanjutnya adalah landasan hukum. Yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, termaktub dalam pasal 63 sama bagian ke-8 tentang akuntabilitas perguruan tinggi itu pada pasal 78. Nah, pada pasal 63 itu sendiri yang dimaksud pada prinsip akuntabilitas adalah kemampuan dan komitmen untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan perguruan tinggi kepada semua pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, bagian ke-8 pasal 78 yaitu mengatur tentang akuntabilitas perguruan tinggi merupakan bentuk pertanggungjawaban perguruan tinggi kepada masyarakat terdiri dari akuntabilitas akademik dan akuntabilitas non-akademik. Selanjutnya diatur pemerintah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi diatur pada pasal 21 dan pasal 33, yaitu
Pengaturan pengelolaan perguruan tinggi meliputi otonomi perguruan tinggi, pola pengelolaan perguruan tinggi, tata kelola perguruan tinggi, dan akuntabilitas publik atau akuntabilitas perguruan tinggi. Nah, untuk pasal 33, akuntabilitas perguruan tinggi diwujudkan melalui pemenuhan atas kewajiban untuk menjalankan visi dan misi pendidikan tinggi sesuai izin perguruan tinggi dan izin program studi yang ditetapkan oleh menteri. Nah, untuk target kinerja yang ditetapkan yaitu yang pertama oleh menteri bagi PTN, yang kedua majelis wali amanat bagi PTN berbadan hukum, serta badan penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi perguruan tinggi swasta. Nah, selanjutnya juga diatur di Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. Di situ diatur secara detail tentang akuntabilitas publik. Nah, selanjutnya ada prinsip-prinsip akuntabilitas perguruan tinggi. Yang pertama ada komitmen dari pimpinan perguruan tinggi dan seluruh staf untuk mengelola institusi secara akuntabel. Nah, ini biasanya dilakukan dengan perjanjian kinerja. Biasanya dilakukan dalam sebuah lembar kerja ataupun dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan suatu program. Yang kedua, ada penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya, ada jenis-jenis akuntabilitas. Yang pertama ada menurut Mario de Yangu. Yang pertama ada tradisional atau regulatory accountability. Ini dimaksudkan atau difokuskan kepada transaksi-transaksi reguler atau transaksi fiskal, yang mana transaksi fiskal ini salah satu contohnya yaitu ketaatan perguruan tinggi dalam membayar pajak yang telah diatur oleh negara. Yang selanjutnya ada manajerial akuntabilitas. Akuntabilitas manajerial ada pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien. Terus selanjutnya ada program akuntabilitas. Nah, untuk program akuntabilitas ini memfokuskan pada pencapaian program dalam arti sebuah organisasi harus dapat menjawab pertanyaan sekitar tujuan yang telah dicapai. Yang selanjutnya ada proses akuntability, yaitu memfokuskan pada informasi mengenai tingkat kesejahteraan sosial atas pelaksanaan kebijakan dari aktivitas. Nah, yang berarti bahwa proses organisasi harus dapat dipertanggungjawabkan, dengan kata lain tidak terjadi inefisien dan ketidakefisienan suatu organisasi. Nah, jenis akuntabilitas yang kedua menurut Lembaga Administrasi Negara ataupun LAN dikemukakan pada 2003 membagi akuntabilitas sebagai berikut. Yang pertama ada akuntabilitas keuangan, yaitu terkait dengan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran perguruan tinggi yang diatur sesuai undang-undang. Terus yang kedua tentang akuntabilitas manfaat, yaitu memperhatikan tentang kegiatan-kegiatan perguruan tinggi, diantaranya mengenai output dan outcome perguruan tinggi. Yang ketiga ada prosedural, yaitu tentang sebuah kebijakan yang telah dipertimbangkan masalah moralitas, etika, kepastian hukum, dan ketaatan kepada keputusan politik guna menggunakan atau mendukung pencapaian tujuan akhir yang telah ditetapkan perguruan tinggi. Nah, selanjutnya ada menurut PROSGD pada tahun 2001. Jenis akuntabilitas yang pertama ada akuntabilitas internal, yaitu pertanggungjawaban pejabat atau pengurus perguruan tinggi baik individu maupun kelompok secara hierarki kepada atasannya langsung mengenai perkembangan kinerjanya. Yang kedua ada akuntabilitas eksternal, yaitu pertanggungjawaban semua amanat yang telah diterima ataupun dilaksanakan ataupun perkembangannya untuk dikomunikasikan kepada pihak eksternal lingkungannya. Yang selanjutnya ada lembaga-lembaga dikatakan akuntabel jika memenuhi dimensi sebagai berikut. Yang pertama ada akuntabilitas hukum dan kejujuran, yaitu lembaga publik harus berlaku jujur dalam bekerja dan mentaati ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya akuntabilitas manajerial, yaitu lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien. Selanjutnya akuntabilitas program,
yaitu pertimbangan tercapai tidaknya tujuan organisasi serta apakah program ini telah dipertimbangkannya suatu program alternatif yang memberikan hasil yang optimal. Selanjutnya, akuntabilitas kebijakan, yaitu lembaga publik ataupun akuntabilitas atas kebijakan-kebijakan yang telah diambil dengan pertimbangan dampak kebijakan itu di masa depan, termasuk sasaran dan manfaatnya. Selanjutnya ada akuntabilitas finansial, yaitu untuk menggunakan dana secara ekonomis, efektif, dan efisien. Nah, selanjutnya ada tahapan akuntabilitas perguruan tinggi. Yang pertama ada menyusun perencanaan strategik perguruan tinggi. Nah, yang dimaksudkan menyusun rencana strategi perguruan tinggi itu dijabarkan dalam perencanaan kinerja tahunan yang dibuat setiap tahun oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. Adapun rencana kinerja mengungkapkan seluruh target kinerja yang diingin dicapai, baik itu output atau outcome perguruan tinggi dari seluruh sasaran strategik dalam tahun yang bersangkutan dan strategi yang digunakan untuk mencapainya. Nah, ini biasanya diatur dalam Renstra di suatu perguruan tinggi. Yang kedua, ada melakukan pengukuran kinerja. Nah, setelah melakukan rencana strategik, ditetapkannya juga melalui pengukuran kinerja dalam melaksanakan kegiatan, dilakukan pengumpulan dan pencatatan data kinerja perguruan tinggi. Nah, indikatornya ada kualitas, kuantitas, ketetapan waktu, efektivitas, serta kemandirian dari proses kinerja dari perguruan tinggi. Selanjutnya ada capaian kinerja tersebut dilaporkan. Pada akhir satu periode capaian kinerja tersebut dilaporkan kepada pihak yang berkepentingan dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja perguruan tinggi. Seperti contoh kepada pihak yang bekerja sama dengan perguruan tinggi seperti ada IKOMA, IKADIN, PERADI, rumah sakit atau sekolah latihan yang biasa diselenggarakan sebagai PPL. Nah, yang selanjutnya, tahap terakhir ada informasi yang termuat dalam laporan akuntabilitas kinerja perguruan tinggi tersebut dimanfaatkan bagi perbaikan kinerja perguruan tinggi secara berkesinambungan. Nah, ini merupakan macam-macam kegiatan dalam rangka pelaksanaan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan tinggi. Nah, yang pertama ada akreditasi. Nah, untuk akreditasi bertujuan sebagai kontrol dan audit mutu pendidikan tinggi secara eksternal. Sifatnya fakultatif ataupun tidak wajib. Nah, lembaga yang tujuan ada BANVT atau lembaga lainnya. Yang kedua ada evaluasi program studi berbasis evaluasi diri atau EPSED, yaitu perpanjangan izin operasional, sifatnya wajib. Lembaga yang dituju adalah Ditjen ataupun Dikti. Yang selanjutnya ada penjaminan mutu QI atau Querency Accounting, yaitu peningkatan mutu pendidikan secara internal. Sifatnya inisiatif perguruan tinggi, lembaganya perguruan tinggi. Nah, ini merupakan konsep dan penerapan akuntabilitas mutu pelayanan akademik. Yang pertama, melakukan perencanaan, yaitu penyusunan dan penetapan dimensi mutu pelayanan akademik. Yang kedua, melakukan pelaksanaan, yaitu pemenuhan dimensi mutu pelayanan akademik. Selanjutnya ada upaya peningkatan dimensi mutu pelayanan akademik. Adapun tahapan yang terakhir yaitu evaluasi dan revisi standar mutu. Nah, adapun bentuk-bentuk dari akuntabilitas laporan kepada setiap stakeholder yang tadi telah dijelaskan bahwa EPSED itu dilaporkan kepada Dirjen Dikti melalui Kopertis, akreditasi kepada BANPT, untuk penjaminan mutu kepada internal UPM ataupun rektor. Adapun eksternalnya merupakan kepada lembaga sertifikasi ISO. Terus bentuk lainnya kepada senat, rektor, LPM, mahasiswa, IKOMA, dosen, tenaga administrasi atau penunjang lembaga yang terkait. Nah, di penjelasan di atas juga ada mekanisme laporan dari setiap bentuk akuntabilitas. Mungkin sekian dari pemaparan ataupun pembahasan tentang akuntabilitas perguruan tinggi. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.